Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Solahuddin Zain, saya Kepala Sekolah SMK Darussalam Subah. Asli saya dari Cirebon, terus diberi tugas di SMK Darussalam Subah. Ya, tentu ini hal yang sangat positif dan sangat edukatif nih, terutama buat peserta didik kita kelas 12 semua jurusan. Itu sangat penting sekali karena kelas 12 tentu belum ada pengalaman tentang pemilihan umum, dan ini tentu harus diselenggarakan setiap tahun mungkin karena kan berbeda-beda angkatan seperti itu. Politik uang tentu harus dilihat dari akar masalahnya dulu. Nek menurut kula nggih. Karena politik uang itu pasti karena pertama karena kepentingan, kemudian adanya kebutuhan. Kecuali kalau pemilihnya tidak ada kebutuhan. Karena ada celah di kebutuhan di pemilih. Kemudian regulasi yang menurut kula kurang ketat, menurut kula nggih, kurang ketat. Kemudian tentu fenomena ini berimbas pada calon-calonnya itu sendiri. Artinya ketika calon-calonnya sudah menang atau tidak menang, itu punya persepsi ketika dicalonkan itu dan menang, pasti imbasnya kapan saya akan balik modal. Awalnya seperti itu. Dan itu tetap akan berlangsung bertahun-tahun selama edukasi tentang pemilihan masih kurang. Kemudian kurangnya SDM pemilih dan kurangnya ekonomi dari pemilih. Itu pasti, bukan pasti nggih, kemungkinan besarnya masih terus bergulir hal seperti ini. Kalau ditanya bagaimana caranya, pertama tentu SDM-nya ditingkatkan, kemudian ekonominya ditingkatkan, dan regulasi yang mengikat tentang ini juga harus kuat di semua pihak harus sama-sama mengusung ini. Nek harapan saya tentu jurdil itu benar-benar ditegakkan, jujur dan adil. Yang kedua, melihat fenomena tadi nggih, fenomena adanya politik uang, kemudian fenomena tentang calon-calonnya. Menurut saya singkat beberapa poin. Yang pertama yaitu politik uang bisa perkecil kemungkinannya dengan beberapa hal, yaitu dengan adanya sistem. Kalau ditanya sistemnya kayak gimana nanti? Sistemnya juga harus benar-benar valid. Jadi ketika sistem ini tidak bisa ditipu, kemudian sistemnya valid, tervalidasi, itu mengurangi potensi politik uang. Yang kedua, tentang calon apapun lah, calon kepala keluarga atau calon pemimpin di setiap lapisan layar-layar daerah hingga ke pusat, itu menurut saya harus ada kontrol melalui portofolio. Jadi portofolio ini bukan hanya sekedar lewat dari medsos saja, tetapi portofolio ini jadi bahan referensi dari pemilihnya sendiri. Kenapa saya memilih A, kenapa saya memilih B. Bahkan saya melihat juga
di calon-calon legislatif itu portofolionya nggak jelas gitu loh. Nah, berawal dari situ kan pasti pemilih memilih sesuatu yang tidak tahu siapa harus memilih, sehingga otomatis saya memilih sesuai order, gampangannya sesuai order. Nah, maka menurut saya dari KPU, dari Bawaslu itu punya kepentingan dan punya wewenang untuk mensosialisasi tentang portofolio dari masing-masing calon, baik di tingkat wilayah, daerah, ataupun legislatif sampai ke atas. Ya, itu salah satu mungkin kritikan atau masukan lah, biar masyarakat itu tahu siapa yang akan dipilih, rekam jejaknya seperti apa, apakah dia layak untuk dipilih atau tidak, seperti itu. Dan tentu portofolionya sudah tervalidasi, nggih, bukan portofolio yang tidak valid, seperti itu. Sudah ada lembaga yang memvalidasi portofolio masing-masing calonnya.